Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Saka Nagari. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dari channel kami. Kali ini saya akan menceritakan tentang tulah Mesir. Tulah Mesir adalah bencana yang didatangkan oleh Tuhan atas bangsa Mesir. Mari kita simak selengkapnya. Menurut Alkitab, Tuhan menyuruh Musa untuk meminta Fir'aun mengeluarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Namun Tuhan juga menyatakan bahwa Tuhan sendiri yang akan membuat hati Fir'aun mengeras, dengan maksud untuk memperbanyak tanda-tanda suatu mukjizat kepada bangsa Mesir sebagai hukuman karena telah memperbudak bangsa Israel sedemikian lama. Sekaligus agar bangsa Israel dapat menceritakan kepada keturunannya bagaimana Tuhan telah menurunkan mukjizatnya di hadapan mata mereka. Tulah yang pertama adalah air sungai Nil yang menjadi darah. Musa melakukannya dengan memukulkan tongkat yang ada di tangannya ke atas air sungai Nil. Maka seluruh sungai Nil menjadi darah dan ikan-ikan di dalamnya mati. Seluruh tanah negeri Mesir menjadi penuh dengan darah oleh karena rembesan sungai Nil tersebut. Tulah ini dimaksudkan untuk memperingatkan orang Mesir bahwa sumber kehidupan mereka yang terutama sekalipun dapat dibuat Tuhan menjadi musuh mereka. Tanpa air dari sungai Nil, seluruh pekerjaan di Mesir terhenti. Tulah ini terhenti setelah 7 hari berlalu. Namun Fir'aun bersikeras tak mau melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Tulah yang kedua adalah adanya katak yang memenuhi seluruh negeri Mesir. Tetapi Fir'aun sekali lagi menolak untuk melepaskan orang Israel. Harun melakukannya dengan mengulurkan tangannya ke atas negeri Mesir. Dan bermunculanlah katak-katak dalam jumlah yang sangat besar dari dalam sungai Nil memenuhi negeri Mesir. Ahli-ahli sihir Fir'aun juga dapat membuat hal yang sama dengan mantra-mantra mereka. Tulah ini berhenti setelah Musa meminta kepada Tuhan untuk melenyapkan katak-katak tersebut. Permintaan ini atas permintaan Fir'aun dengan janji bahwa ia akan melepaskan orang Israel. Tuhan mengabulkan. Namun kendati katak-katak tersebut mati, bangkai katak-katak itu tak lenyap dari muka bumi negeri Mesir hingga bertumpuk-tumpuk dan meninggalkan bau busuk. Dan kali ini pun Fir'aun tak dapat menepati janjinya untuk melepaskan orang Israel. Tulah yang ketiga adalah debu menjadi nyamuk atau gas. Debu itu ada di seluruh tanah Mesir. Oleh karena itu, nyamuk-nyamuk itu pun menjadi ada di seluruh tanah Mesir. Harun melakukannya dengan memukulkan tongkatnya ke tanah. Ahli-ahli sihir Fir'aun pun mencoba untuk membuat hal yang sama dengan mantra mereka, tetapi tak bisa. Sebelum tulah yang ketiga berakhir, Tuhan telah menyuruh Musa untuk menyampaikan kabar tentang tulah yang keempat. Tulah yang keempat adalah munculnya ribuan lalat pikat yang memenuhi seluruh negeri Mesir. Namun di Goshen, tempat bangsa Israel tinggal, satu pun tak didapati ada lalat pikat di situ. Musa dan Harun tak melakukan apa-apa agar tulah itu terjadi. Tak diketahui apa yang sebenarnya dilakukan oleh lalat-lalat pikat tersebut. Tetapi disebutkan bahwa lalat pikat itu membuat seluruh bangsa Mesir menderita. Tulah itu dimaksudkan oleh Tuhan untuk mempermalukan orang Mesir dengan dewanya sendiri, Baal-Zebub. Baal-Zebub sendiri sering digambarkan sebagai dewa lalat, yaitu dewa kesuburan dan kelimpahan. Tulah itu berhenti setelah Fir'aun meminta kepada Musa untuk menghentikan lalat-lalat tersebut. Musa memintanya kepada Allah, dan Allah mengabulkan. Namun Fir'aun kembali melanggar janjinya. Tulah yang kelima adalah penyakit sampar pada binatang ternak. Seluruh ternak di negeri Mesir terkena sampar, sehingga seluruh ternak orang Mesir mati. Namun seluruh ternak-ternak orang Israel yang diam di negeri Goshen, tak ada yang mati sama sekali. Musa dan Harun tak melakukan apa-apa agar tulah itu terjadi. Tulah yang keenam yaitu barah atau bisul yang berbentuk gelembung yang memecah pada manusia dan binatang yang tersisa di seluruh Mesir. Harun dan Musa melakukannya dengan mengambil jelaga dari dapur peleburan, kemudian menghamburkannya ke udara. Bahkan ahli-ahli sihir itu pun juga kena barah, sama seperti semua orang Mesir.
Sebelum tulah ke-6 berakhir, Tuhan sudah menyuruh Musa mengumumkan kepada Fir'aun tentang tulah ke-7. Tulah yang ke-7 adalah hujan es, beserta api yang berkilat-kilat di antara es tersebut. Tuhan memberi peringatan kepada Fir'aun untuk menyelamatkan atau mengamankan semua orang dan ternak. Sebab semua yang ada di padang pada saat tulah ini terjadi pastilah mati. Musa melakukannya dengan mengulurkan tangannya ke langit seperti sebelumnya, hanya di tanah Goshen yang tak ditimpa oleh hujan es tersebut. Tulah itu berhenti atas permintaan Fir'aun kepada Musa. Namun setelah Musa mengulurkan tangannya ke langit dan hujan es itu berhenti, maka sekali lagi Fir'aun melanggar janjinya. Tulah yang ke-8 adalah belalang. Tulah ini diadakan oleh karena Fir'aun sekali lagi menolak untuk membiarkan seluruh bangsa Israel, baik tua, muda, laki-laki dan perempuan beserta ternaknya untuk pergi. Yang diizinkan Fir'aun untuk pergi hanyalah laki-laki saja, dengan maksud agar bangsa Israel tak melarikan diri. Sesudah mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan yang di padang gurun, Musa melakukannya dengan mengulurkan tangannya ke atas tanah Mesir. Maka bertiuplah angin timur yang membawa belalang-belalang. Sehari-harian, semalam-malaman, dan setelah pagi hari, angin timur itu masih membawa belalang. Tulah itu berhenti atas permintaan Fir'aun kepada Musa. Fir'aun sekali lagi mengakui kesalahannya dan berniat membebaskan bangsa Israel. Musa berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan mengirimkan angin dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang kencang, sehingga meniup belalang-belalang itu masuk ke dalam laut Teberau. Satupun belalang tak ada yang tinggal di tanah Mesir, dan Fir'aun tetap mengeraskan hatinya. Tulah yang ke-9 adalah gelap gulita selama 3 hari. Musa melakukannya dengan mengulurkan tangannya ke langit, tetapi di seluruh tempat orang Israel tetap terang. Kegelapan itu sangat dahsyat, digambarkan tak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya. Sebenarnya tulah ini dimaksudkan Tuhan untuk menyerang dewa tertinggi orang Mesir, yaitu Amon-Ra atau dewa matahari. Dengan membuat matahari tak dapat bersinar selama 3 hari, Tuhan mengklaim kemenangan atas dewa orang Mesir dan mempermalukan seluruh dewa orang Mesir dan orang Mesir yang beribadah kepadanya. Tulah ini berhenti dengan sendirinya setelah 3 hari lewat berlalu, yang akan menyebabkan semua anak sulung di negeri Mesir mati. Tuhan menyuruh Musa mengadakan suatu acara bagi tiap keluarga Israel, yaitu menyembelih, memanggang, dan memakan seekor anak domba jantan atau anak kambing jantan berumur 1 tahun pada waktu senja yang ditentukan. Kemudian dari darah tersebut dibubuhkan sedikit pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pintu pada tiap-tiap rumah keluarga yang memakannya. Maka saat malaikat maut lewat untuk mencabut nyawa para anak sulung di tiap-tiap keluarga, malaikat maut tersebut akan melewatkan setiap rumah yang pada ambang pintu telah diberi tanda darah anak domba, yaitu korban pengganti bagi setiap anak sulung pada keluarga di rumah tersebut. Terima kasih masih bersama channel Saka Nagari. Semoga dapat menambah wawasan Anda. Silahkan tulis saran Anda di kolom komentar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.